Oke, jadi di sini kami akan menjelaskan terkait dengan teori-teori kepribadian berdasarkan perspektif kognitif, khususnya teori dari George Kelly dan juga Albert Ellis. Teori yang pertama adalah personal construct theory, yaitu teori yang dikemukakan oleh George Kelly, di mana konsep dari teori ini adalah man is a scientist, yaitu manusia pada umumnya memiliki kemampuan untuk mengamati, menguji, dan juga merumuskan konsep tentang segala sesuatu yang ada di sekitarnya, sama seperti seorang saintis. Kelly dalam teori ini menyatakan bahwa every man in his own particular way is a scientist. Orang biasa pada umumnya memiliki konstruksi terhadap realita mereka, di mana hal tersebut sama seperti seorang saintis yang memiliki teori-teori. Orang biasa pada umumnya juga mempunyai antisipasi atau ekspektasi, di mana hal tersebut juga sama seperti seorang saintis yang memiliki hipotesis. Kemudian orang biasa umumnya juga terlibat dalam perilaku yang menguji ekspektasi mereka. Hal tersebut sama seperti seorang saintis yang melakukan eksperimen. Dan yang terakhir, orang biasa pada umumnya juga meningkatkan pemahaman tentang realitas berdasarkan pengalaman mereka. Lagi-lagi, hal tersebut sama seperti seorang saintis yang menyesuaikan teori agar sesuai dengan fakta. Quoting template atau membuat sebuah praduga. Jadi, setiap individu secara terus-menerus mencoba membuat prediksi dan menjelaskan perilaku orang lain dan situasi berdasarkan konstruk kognitif mereka. Nah, itu dapat mencakup perbedaan antara berbagai konsep atau objek, dan individu menggunakan konstruk ini untuk mengklasifikasikan dan memahami dunia di sekitar mereka. Dari perspektif Kelly, dapat mempraduga bahwa konstruk ini bersifat unik untuk setiap individu dan dipengaruhi oleh pengalaman hidup, nilai, dan interpretasi personal. Nah, contohnya, dua orang mungkin memiliki konstruk yang berbeda untuk menggambarkan atau memahami suatu peristiwa. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai constructive alternativism yang ada pada personal construct theory by George Kelly. Constructive alternativism sendiri merupakan proses adaptabilitas sebuah konstruksi di mana kita bisa mengubah maupun merevisi konstruksi yang telah kita buat selama kita hidup. Mengapa bisa terjadi? Karena kita selalu akan menemui pengalaman maupun tipe orang yang baru, dan kita akan menemukan konstruksi-konstruksi baru terhadap keadaan tersebut. Selanjutnya, ada 11 konsep dasar dari personal construct theory. Yang paling pertama ada construction, di mana kita itu bisa merasakan kejadian yang sama berulang. Namun, kejadian yang sama ini tidak akan kita rasakan sama seperti waktu kita merasakannya pertama kali. Kedua, ada individuality, di mana tiap individu itu bisa menginterpretasikan kejadian yang mereka rasakan itu berbeda. Jadi, konstruksi tiap orang itu akan berbeda dengan satu sama lain. Ketiga, ada organization, di mana hubungan antar konstruksi yang kita itu biasanya membangun sebuah konstruksi itu dengan menyatukan mereka menjadi suatu pola. Keempat, ada dikotomi, yaitu dua alternatif yang sebenarnya itu bersinggungan, namun mereka itu tetap berhubungan. Kelima, ada choice, yaitu individu cenderung akan mencari alternatif dalam konstruksinya di tiap keadaan untuk memprediksi apa yang terjadi ke depannya. Keenam, ada range, atau ada beragam jenis konstruksi yang sesuai atau relevan dalam kondisi tertentu. Ketujuh, ada experience, di mana kita akan tereksposur ke pengalaman yang baru. Individu akan selalu tereksposur dengan pengalaman baru setiap harinya, maka ia akan menguji pengalaman yang telah ia rasakan tersebut ke daily life-nya secara berlanjut. Selanjutnya, kita ada modulation, di mana kita itu selalu beradaptasi terhadap pengalaman yang baru. Based on permeabilitas, di mana konstruksi ini memungkinkan elemen baru untuk ditembus atau diterima oleh jangkauan kenyamanan seorang individu. Kesembilan, ada fragmentation, di mana kompetisi antar konstruksi. Beberapa konstruksi baru biasanya berhubungan dengan konstruksi yang lama. Namun, apabila situasinya berbeda, bisa jadi konstruksinya menjadi inkonsisten atau tidak nyambung. Jadi, kedua konstruksi lama maupun baru bisa saling berkompetisi apabila situasinya berubah. Selanjutnya ada commonality atau common, yang bisa kita lihat itu common, yaitu beberapa orang juga dapat memiliki kesamaan dalam menginterpretasi suatu kejadian atau peristiwa. Yang terakhir ada sociality, yang dimana itu terkadang kita mengkonstruksi suatu peristiwa lewat konstruksi orang lain, atau bisa kita sebut interpersonal relationship. Personal construct theory percaya bahwa tidak ada dua orang yang punya personal construct yang identik, meskipun mereka kembar identik. Misalnya, ada seorang yang memang sudah terkenal friendly,
kita akan menjudgment orang itu friendly. Lalu saat kita bertemu secara langsung, kita secara tidak sadar akan menggolongkan orang itu sebagai orang yang friendly cerewet atau friendly ongoing. Nah, contoh tersebut menunjukkan bahwa kita mengaplikasikan konstruk tertentu atau mengkotak-kotakkan seseorang. Tentu saja, hal itu bukan hal yang valid karena hanya perspektif dari diri kita saja. Perspektif tersebut terlalu sempit dan cenderung tidak lengkap karena banyak yang belum kita ketahui pada individu tersebut. Apa sih yang sebenarnya terjadi ketika seseorang mengalami permasalahan psikologis? Nah, menurut George Kelly, sebagian besar permasalahan psikologis yang dialami seseorang itu bukan disebabkan oleh past traumatic experience, melainkan tentang gagalnya seseorang melakukan personal construct. Justru Kelly ini berasumsi bahwa kecemasan merupakan akar dari seluruh permasalahan psikologis yang dialami oleh individu. Hal ini karena kecemasan merupakan bukti bahwa seseorang tidak bisa mengontrol situasi yang sedang dialami atau yang sedang dihadapi pada saat itu. Contohnya, ketika kita ingin melakukan presentasi di depan kelas, kita merasa sangat cemas. Ini bisa menunjukkan bahwa kita tidak menguasai secara penuh materi yang akan kita sampaikan di depan kelas. Premis-premis dasar. Ellis percaya bahwa tujuan hidup manusia yang utama adalah meraih kebahagiaan. Meskipun begitu, pada kenyataannya kehidupan ini tidak semuanya tercapai. Ketika tujuan tersebut tidak tercapai, kita secara individu meresponnya dengan dua jalan, yaitu jalan yang sehat, tapi kadangkala juga kita memilih jalan yang tidak sehat. Ellis pun dari situ berpendapat bahwa manusia itu bukan terganggu oleh peristiwanya, namun bagaimana cara manusia itu menginterpretasi peristiwa yang terjadi. The ABC Way, yaitu adalah model yang memberikan wawasan tentang bagaimana keyakinan dan pemikiran kita itu dapat mempengaruhi emosi dan perilaku kita. Nah, yang pertama itu adalah activating events atau peristiwa aktivitas. Nah, peristiwa aktivitas mengacu pada situasi eksternal atau pemicu yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, peristiwa ini bisa berupa seperti komentar, pengalaman, atau interaksi dengan orang lain. Nah, yang kedua itu adalah beliefs atau keyakinan. Keyakinan kita ada interpretasi dan pemikiran yang kita hubungkan dengan peristiwa aktivitas tersebut. Keyakinan itu dapat bersifat rasional atau irasional. Keyakinan rasional mengarah pada emosi dan perilaku yang fungsional, sedangkan keyakinan irasional mengarah pada emosi negatif yang terganggu. Nah, yang ketiga adalah konsekuensi atau konsekuensi. Konsekuensi menggambarkan hasil emosional dan perilaku yang timbul dari keyakinan kita. Keyakinan rasional menghasilkan konsekuensi fungsional, sedangkan keyakinan irasional menghasilkan konsekuensi yang disfungsional. Nah, model ABC ini atau The ABC Way itu menyoroti interaksi kompleks antara peristiwa aktivitas, keyakinan, dan konsekuensi itu dapat membimbing kita menuju respon yang lebih rasional dan fungsional. Selanjutnya ada 3 basic irrational beliefs, yaitu 3 dasar keyakinan irasional. 3 dasar keyakinan irasional ini mengandung tuntutan baik ke diri sendiri, orang lain, atau dunia secara umum yang dapat menyebabkan tekanan psikologis. Yang pertama adalah keyakinan di mana seseorang harus selalu berbuat baik dan diakui oleh orang lain. Jika tidak, ia akan merasa bahwa dirinya tidak ada gunanya. Dampak dari keyakinan ini adalah kecemasan, depresi, dan rasa bersalah. Yang kedua adalah keyakinan bahwa orang lain harus selalu memperlakukan kita dengan baik dan adil, atau harus sesuai dengan bagaimana kita memperlakukan orang lain. Jika tidak, kita akan menganggap bahwa mereka adalah orang yang tidak baik, dan mereka berhak untuk mendapat hukuman. Dampak dari keyakinan ini adalah kemarahan, agresif, atau bahkan dapat memicu tindakan kekerasan. Yang ketiga yaitu keyakinan bahwa hidup harus selalu mudah dan menyenangkan. Contohnya, jika seseorang menginginkan sesuatu, maka ia harus bisa mendapatkan sesuatu itu. Dan sebaliknya, jika seseorang tidak menginginkan sesuatu, maka
Jangan sampai ia mendapatkan sesuatu itu, atau ia akan menolak sesuatu itu. Jika hal tersebut terjadi, maka ia akan merasa bahwa hidup ini tidak layak untuk dijalani. Dampak dari keyakinan ini adalah mengasihani diri dan sikap prokrastinasi. Cara kita mengubah irrational beliefs kita adalah dengan melakukan penerimaan atau yang dikenal sebagai acceptance. Nah, seseorang itu dapat dikatakan sehat secara emosional ketika ia mampu melakukan penerimaan atas realitas yang dihadapinya. Nah, Albert Ellis itu mengungkapkan bahwa ada 3 acceptance. Yang pertama ada unconditional self-acceptance, yang kedua adalah unconditional others acceptance, dan yang ketiga adalah unconditional life acceptance. Kita bisa melakukan pengurangan terhadap durasi bahkan intensitas dari irrational beliefs kita dengan mengembangkan 3 insights. Yang pertama, seharusnya kemarahan kita terhadap situasi itu bukan karena persoalan yang kita hadapi, tetapi karena irrational beliefs kita yang tidak fleksibel. Jadi, ketika kita tahu bahwa kita tidak mungkin melakukan modifikasi terhadap persoalan, yang harus kita perbaiki adalah pemaknaan kita terhadap persoalan tersebut. Yang kedua adalah managing expectation. Daripada kita mengejar sesuatu yang belum tentu membuat kita bahagia atau puas, sebaiknya kita mencapai kepuasan atau kebahagiaan dengan managing expectation. Dan yang ketiga, tidak hanya bekerja keras tetapi untuk menjadi lebih baik adalah dengan changing our beliefs. Kekuatan dan kritik pendekatan kognitif. Kekuatan dari pendekatan kognitif adalah konsep-konsep dan hipotesisnya lebih banyak. Cognitive Z-case punya banyak basis yang penting terhadap perkembangan kognitif yang dominan pada saat ini. Contohnya adalah CBT untuk terapi. Tentu ada kritik. Di antaranya adalah konsepnya cenderung abstrak dan cenderung mirip. Banyak kontradiksi, tidak ada integrasi teori karena variasinya cukup besar. Serta pertanyaan mendasar mengenai variasi kognitif struktur juga agak sulit dijawab karena belum banyak riset. Jadi itu tadi adalah penjelasan dari kami terkait dengan personal construct theory dan juga rational emotive behavior therapy. Semoga penjelasan kami dapat dipahami dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih.